begini Pak, hari ini saya ada sedikit kegiatan ini, ada kegiatan coaching sama rekan saya Bapak Didi. Karena saya mau melakukan coaching ini, saya minta tolong Bapak untuk Bapak mengobservasi saya, mengamati coaching yang saya lakukan. Tolong nanti diobservasi, kemudian dicatat hal-hal yang sekiranya masih kurang dari yang saya lakukan untuk dikembangkan ke depannya. Dan nanti minta tolong ya Bapak. Iya Bapak. Dipersilakan. Selamat pagi Pak Fadili. Selamat pagi Pak Nur. Iya, ada apa ini kok pagi-pagi nyari saya, ini ada masalah apa ya Pak? Baik, terima kasih atas bantuan sampai sebenarnya saya itu ada unek-unek ini Pak. Ada masalah apa? Apakah ada yang bisa saya bantu Bapak untuk meringankan unek-unek sampean? Oh ya Pak Nur, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oke, bagus. Gitu. Jadi saya ingin menciptakan kondisi kelas dalam menyenangkan bagi siswa. Jadi Bapak ingin menciptakan sesuatu yang tentang pengelolaan kelas yang istilahnya kondusif gitu ya Pak? Iya. Yang menyenangkan bagi anak gitu ya Pak? Iya. Oke. Kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut Bapak sudah ada apa, tindakan apa dan bagaimana yang sudah Bapak lakukan untuk itu? Oh iya Pak, saya itu sudah mencoba berbagai metode, metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Oh gitu. Jadi sudah mempraktekkan beberapa metode, tapi belum efektif. Iya, belum efektif. Terus untuk mencapai apa yang namanya pembelajarannya efektif tadi, untuk mencapai tujuan tersebut, apakah ada beberapa atau hal-hal atau tantangan yang sekiranya menurut Bapak itu ada muncul gitu dalam proses itu? Ada? Iya. Ada Pak Nur. Oh, iya. Saya itu sebenarnya ada kesulitan terkait dengan mengendalikan siswa. Terus di dalam kelas itu siswa selalu berbicara sendiri. Tapi itu agak sulit. Oh gitu. Berbicara sendiri bukan karena stres kan Pak? Bukan Pak. Karena stres ya Pak. Iya. Oke. Jadi tidak menyimak ketika saya menjelaskan. Gitu. Terus kira-kira ini Pak ya, apa yang dibutuhkan Bapak untuk mencapai kelas yang kondusif tadi, apa kira-kira yang dibutuhkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa di dalam kelas yang suka berbicara sendiri. Saya ingin buat kesepakatan dalam kelas. Oh gitu. Oke, baik Bapak. Itu memang kalau kita bicarakan tentang pembelajaran di kelas itu memang tidak pernah henti, karena tiap tahun tiap saat pasti ada perubahan, karena anak-anaknya pasti berubah kan gitu ya Pak. Kalau gitu mari kita bicarakan strategi yang untuk mengatasi siswa yang berbicara sendiri di dalam kelas tersebut. Pak Fadili, kira-kira anak-anak kenapa mereka tidak konsen dengan dalam pembelajaran Bapak itu, kira-kira karena apa itu? Dikarenakan Pak, mungkin karena metode pembelajaran saya sehingga anak-anak itu bosan begitu aja, mungkin perlu pembaharuan. Jadi Pak Fadili menduga karena siswa bosan gitu ya Pak, dengan metode yang Bapak lakukan. Oke. Jika demikian, kira-kira untuk mencapai untuk menciptakan suatu pelajaran yang penjelasannya lebih jelas kepada siswa, kemudian juga siswa akan lebih paham, lebih mudah mengerti, kira-kira menggunakan metode yang seperti apa Pak kira-kira? Oh iya Pak, kebetulan saya itu memanfaatkan
menggunakan yang namanya teknologi yang sudah ada. Salah satunya itu kayak HP Android Ya, bisa. bagus itu, bagus. Jadi saya itu ngasih materi itu sebelum pembelajaran dimulai, jadi saya share dulu lewat via WA atau link khusus untuk memahami materi tersebut. Oke, bagus Bapak. Jadi memang kita harus memanfaatkan gitu ya. Yeah. Jadi fasilitas yang ada di anak itu kita manfaatkan untuk supaya mereka merasa tertarik, merasa tertantang dengan sesuatu yang baru tadi ya Bapak. Ya, dari Bapak memanfaatkan HP Android. Oke, bagus Bapak. Oke. Terus untuk strateginya, apa namanya strategi? Kapan lah gitu? Kira-kira akan Bapak mulai menerapkan itu kira-kira kapan itu Bapak? Insya Allah minggu depan Pak, karena saya itu ada jam kelas 12 RPM. Gitu. Nah, insya Allah saya laksanakan. Oh iya bagus. Jadi sesuai dengan jurusan Bapak ya, RPL itu kan rekan rekayasa ya Pak. Iya. Bapak memang harus banyak memanfaatkan itu Pak. Dikarenakan sebelum-sebelumnya itu ketika menjelaskan materi itu Pak hanya menjelaskan di papan. Ya. Jadi saya ingin ada perubahan supaya anak itu tidak terlalu monoton untuk memahami apa namanya metode pembelajaran saya itu. Jadi saya itu menggunakan HP. Oke bagus Bapak. Nah, terima kasih. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan akan mencoba menggunakan cara yang lebih kekinian gitu ya Pak, menggunakan HP Android yang dimiliki oleh anak. Oke. Terus bagaimana Pak Fadili, apakah kira-kira ada sudah punya gambaran, punya strategi yang sekiranya untuk apa tadi namanya melaksanakan pembelajaran yang menarik tadi, sudah ada gambaran, sudah ada strategi? Ya, alhamdulillah sudah ada Pak. Oke, bagus. Jadi untuk selanjutnya tinggal nanti kita lihat ke depan. Saya ingin ketemu lagi dengan Pak Fadili, bercerita-cerita tentang proses apa namanya tadi penggunaan metode yang baru tadi. Sekiranya nanti biar kelihatan lebih menarik, lebih bagus. Nanti silahkan cerita-cerita ke saya hasilnya seperti apa Bapak. Oke, siap Pak. Insya Allah nanti gimana hasilnya dari metode saya, saya akan menyampaikan ke sampean. Siapa tahu nanti dengan metode saya bisa diterapkan di sekolah pendidikan. Oke, bagus. Terima kasih Bapak. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya sekiranya. Saya juga sama. Ya, terima kasih. Monggo Pak Rahman, kira-kira gimana apa yang sudah saya lakukan tadi? Ya, ya selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Bapak. Barusan saya telah melakukan observasi terhadap Bapak Nur yang kan sebagai coachnya. Ya. Barusan saya sudah ketika saya observasi saya sudah menemukan langkah-langkah kerja yang diberikan oleh Bapak Nur. Siap. Tapi masih ada apa ya? Masih ada kendala yang harus dikembangkan oleh Bapak Nur. Di sini salah satunya kendala Bapak Nur pertanyaannya itu terhadap kunci itu kayaknya kurang berbobot ya. Oke, siap. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan Siap. dan seterusnya gitu. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Ke depan saya akan coba lagi untuk lebih banyak belajar, lebih banyak membaca sehingga saya masih bisa senantiasa bisa membangun pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan atau memicu atau memancing Kuci untuk lebih bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Terima kasih Pak Rahman untuk observasinya. Ya, sama-sama Pak. Monggo. Pak Fadili, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nur. Oke. Apa namanya pagi ini ada keperluan apa ini mencari saya? Oh iya. Oh iya Pak Nur. Saya minta tolong di observasi. Kebetulan saya sekarang akan melakukan namanya coach dan Kucing. kucing. Oke. Dengan Bapak Said. Jadi minta tolong untuk bagaimana nanti tanggapannya Pak Nur. Oke, siap. Saya mengobservasi ya Pak. Oh iya. Siap. Enggak ya. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Said? Alhamdulillah
Alhamdulillah ya. Walaupun hari ini adalah masih redup-redup, tetap semangat Pak Said ya. Oh iya, kemarin kayaknya sampean WA saya. Ada apa Pak Said? Ini Pak, mohon maaf kemarin melalui WA. Gini Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya punya masalah dengan siswa saya. Iya. Kebetulan saya itu mengajar di kelas 5 di SD itu, di SD saya. Kemudian pada saat pembelajaran dimulai, ada salah satu siswa saya itu tidak masuk dan datang setelah 30 menit pembelajaran dimulai. Jadi siswa itu tidak izin, tidak apa, kemudian langsung masuk, langsung duduk. Dan pada saat itu saya memanggil dan suruh keluar, tapi tidak mau siswa saya. Jadi sebenarnya saya sangat mangkel dengan siswa saya tahan, kemudian saya konsultasikan dulu dengan Pak Fadli. Itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Jadi Pak Said punya masalah dengan kelas 3, kelas 5 ya. Kelas 5 dengan si anak karena terlambat. Dan dipanggil suruh keluar, tidak mau begitu ya Pak ya. Pak Said, maaf ya, apa yang diharapkan ya, yang diharapkan Pak Said setelah sharing dengan saya gitu nanti? Saya berharap, karena jika saya marah kan keliru Pak ya. Iya. Jadi saya berharap itu muncul perubahan pada siswa Pak, terkait kedisiplinan, kesopanan, tapi saya inginnya itu muncul dari siswa sendiri, bukan karena saya paksa. Oh gitu Pak ya. Terus apa namanya, Bapak berharap ini menjadi disiplin dan sopan ya. Terus ketika masuk kelas tepat waktu ya, kemudian misalnya datang terlambat harus izin menyampaikan, oh maaf Kak, salah baca. Bapak berharap ini menjadi disiplin dan sopan. Bagaimana kriteria disiplinan yang bisa Bapak terapkan di sekolahnya itu? Menurut saya disiplin itu Pak, siswa saya itu bisa masuk kelas tepat waktu, kemudian misalkan terlambat itu ada pemberitahuan atau izin ke saya, kemudian ada alasannya, kemudian misalkan saya beri sanksi atas kesalahannya, itu bisa dilaksanakan dengan baik siswa saya. Supaya keinginan Bapak itu terpenuhi kemudian terwujud, kira-kira apa yang bisa lakukan sama Bapak? Kalau menurut saya, tapi saya belum lakukan sebelumnya Pak, cuma mendapatkan ilmu dari guru penggerak itu membuat keyakinan kelas, tapi belum saya coba. Mungkin saya akan mencoba membuat keyakinan kelas, jadi siswa itu dan semua warga kelas itu bisa mematuhi apa yang sudah kita buat bersama. Membuat keyakinan kelas itu dapat mencapai harapan Bapak berarti itu ya? Insya Allah saya sangat yakin sekali, karena keyakinan kelas itu tidak saya buat sendiri. Peraturan kelas itu kan saya buat, terus siswa melaksanakan. Ini kan saya bersama siswa membuat keyakinan kelas, kemudian kita bersama-sama melaksanakannya. Misalkan saya terlambat, juga saya harus memberitahu siswa. Kira-kira ini kapan Pak untuk menerapkan keyakinan kelas itu? Insya Allah segera Pak. Insya Allah mulai hari Selasa minggu depan. Berarti minggu depan Pak ya? Ya, insya Allah saya akan melakukan itu di kelas. Oke, saya tunggu Pak ya hasilnya seperti apa. Siapa tahu nanti dengan menerapkan keyakinan kelas di sekolahnya Bapak itu bisa menjadi pedoman untuk saya untuk menerapkan di sekolah saya Pak. Insya Allah Pak. Jadi nanti setelah melaksanakan, mungkin minggu depan tadi saya mohon waktunya Bapak untuk sharing kembali apakah ada perubahan siswa saya itu yang sebelumnya seperti itu jadi lebih baik. Nanti saya akan sharing lagi dengan Pak Fadli. Oke, siap Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, Pak Fadli, setelah saya mengobservasi tadi bahwa melakukan coaching kepada
Pak Said ya sebagai kunci sudah saya amati, sudah saya lakukan observasi. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan terus tadi saya lihat untuk langkah-langkah tirtanya sudah muncul, sudah bagus. Terima kasih sudah berjalan dengan walaupun mungkin tidak runtut tidak masalah, tapi yang penting langkah-langkahnya sudah muncul dan ada. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mengarahkan kunci untuk ke arah yang lebih baik untuk menemukan solusinya sendiri. Tapi ada beberapa yang perlu dicermati di sini Bapak, yang perlu ditingkatkan mungkin untuk mendengar secara aktif. Jadi Bapak mungkin masih ada beberapa sedikit tadi terkonsentrasi di catatan mungkin, sehingga mungkin lebih baik ke arah lebih sering mengikuti menatap ke kuncinya, sehingga nanti Bapak bisa konsentrasi penuh dengan apa yang namanya dengan kuncinya seperti itu Bapak. Mungkin itu catatan dari saya terkait dengan observasi yang saya lakukan terhadap kucing yang Bapak lakukan terhadap Bapak saat tadi. Oke, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Nori atas bantuannya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fadili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hari ini akan melakukan kucing dengan Bapak Rahman. Nah, nanti saya mohon bantuannya Pak Fadili untuk melakukan pengamatan kegiatan kucing yang kami lakukan antara saya dengan Pak Rahman seperti itu, dan nanti setelah ini mohon masukan dari Pak Fadili setelah selesai pengamatan. Oke, siap Pak. Ya. Nanti saya langsung dengan Pak Rahman. Iya. Assalamualaikum Pak Rahman. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak, agak redup ini. Oh iya. Terus untuk Pak Rahman, kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Ya Pak. Hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali. Berarti Anda ingin memotivasi dalam meningkatkan kompetensi tersebut, gitu. Iya Pak. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Oke, rencana yang cukup bagus itu Pak Rahman. Terus kira-kira apa yang sudah Pak Rahman lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu. Berarti sudah banyak metode pembelajaran tapi belum efektif. Berarti tidak hanya satu metode, tapi berarti berbagai macam metode. Tapi belum efektif, belum berhasil untuk mengatasi situasi ini di dalam kelas. Iya, Pak Rahman. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Rahman dalam menciptakan kelas yang kondusif tersebut? Jadi saya ini masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang berbicara di dalam kelas sama temannya. Ya, berarti pada saat pembelajaran berbicara seperti itu. Iya, berbicara sama teman sebangku. Itu kan sering terjadi, dan saya itu kesulitan di sana dalam pembelajaran saya. Berarti Bapak itu kesulitan mengendalikan siswa. Iya. Terus apa yang Bapak butuhkan untuk menciptakan kelas yang kondusif tersebut, Pak? Saya di sini menumbuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran saya berlangsung. Baiklah, mari kita bahas bersama Pak Rahman ya strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tersebut. Pertama-tama kita harus memahami penyebab siswa suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung tersebut. Apa yang menyebabkan mereka menurut Bapak? Ya, mereka tidak memperhatikan saat pelajaran Bapak itu apa kira-kira penyebabnya? Kalau penyebabnya itu
saya pikir karena mereka itu tidak memahami materi yang saya sampaikan. Oh, jika demikian berarti Bapak harus membuat mereka memahami pelajaran Bapak berarti. Iya. Sekiranya apa yang akan Bapak lakukan agar siswa Bapak itu mudah memahami pelajaran yang disampaikan Pak Rahman? Ya, saya perlu mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Terus saya ini juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Kenapa? Karena siswa tidak bosan. Agar siswa itu tidak bosan, jadi saya ingin memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik. Dan itu saya juga perlu memberikan penguatan positif terhadap siswa yang tidak berbicara seperti yang tidak berbicara sebangku sama temannya gitu. Terus kita bisa memberikan pujian atau penghargaan terhadap siswa yang diam dan mendengarkan di dalam pembelajaran gitu. Berarti itu strateginya Pak Rahman sudah ada gambaran berarti Pak ya? Iya. Tadi itu strateginya sudah bagus. Terus menurut Bapak kira-kira Bapak akan memulai rencana Bapak itu mulai kapan? Sebetulnya itu saya sudah punya gambaran. Nah, rencana saya. Mungkin beberapa waktu ke depan ini saya sudah menerapkan metode seperti itu. Iya Pak, siap. Itu segera dilaksanakan dan mungkin nanti apa hasilnya mungkin nanti kita bisa sharing kembali di lain waktu mungkin. Ya. Seperti itu. Jadi silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan semua yang terjadi nanti mungkin kita beberapa saat lagi mungkin, tapi nanti itu bukan saya yang karena saya tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum, berarti itu dari Pak Rahman. Ya, nanti saya menemui Bapak bagaimana hasilnya untuk melanjutkan. Jadi Pak Rahman, terima kasih waktunya sharing. Kemudian semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk pembelajaran di kelasnya Pak Rahman. Terima kasih. Pak Dili. Iya, Saya sudah melaksanakan coaching bersama Pak Rahman dan nanti masukan serta saran dari Pak Fadili saya harapkan. Siapa? Alhamdulillah ya, saya barusan melihat percakapannya Pak Said dengan Pak Rahman itu berjalan dengan lancar, ya. Terus yang kedua, Pak Said dengan Pak Rahman sudah menemukan permasalahan, terus permasalahan di dalam kelas yang berusaha sehingga menanggapi memang dari percakapannya Pak Said dan Pak Rahman sudah sesuai dengan Tirta ya. Cuman di situ perlu penyimakan memahami dari ujian tersebut untuk pertanyaan lebih dipertajam lagi. Ya, cuman itu aja Pak. Ya, jadi saya ke depannya Pak insya Allah akan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan sehingga dari kunci itu muncul jadi beberapa solusi, bukan hanya satu solusi, mungkin bisa nanti beberapa solusi, jadi nanti bisa memilih di antara solusi-solusi yang muncul mungkin seperti itu. Jadi, Pak, terima kasih waktunya Pak Fadili. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bapak Said. Ya, waalaikumsalam Pak Rahman. Ini Pak Said, saya ini mau minta tolong sama Pak Said. Saya ini mau mempraktekkan kucing sama rekan saya Bapak. Saya ini mau minta tolong sampai itu jadi observer terhadap saya. Jadi kebutuhan apa, kekurangan apa nanti disampaikan terhadap saya. Begini Pak,
Rahman. Nanti karena ini untuk kebaikan Pak Rahman juga saya ikut. Jadi ada beberapa kriteria mungkin nanti yang akan saya amati, bagaimana Pak Rahman menjadi pendengar yang baik. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Rahman kepada kunci itu seperti apa, efektif, berbobot atau tidak, mungkin itu akan jadi bahan diri penilaian yang akan saya lakukan. Oh iya. Jadi ya saya persilakan ke Pak Rahman untuk melaksanakan proses bikin tersebut. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Ya, assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bapak. Mohon maaf ini Bapak mengganggu waktunya Bapak Rahman ini yang masih baru istirahat. Mohon maaf saya mengganggu atau Bapak baru luang nih Bapak? Enggak Pak, saya sekarang ini lagi nggak ada kegiatan, lagi santai-santai. Jadi saya itu nelpon sampean barusan ada keperluan apa begitu, saya coba WA atau mohon maaf Pak ya, itu tadi hari ini tuh saya ingin ketemu Pak Rahman karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bapak. oh iya Bapak, kira-kira apa ya? Ingin komunikasikan dengan Bapak itu tentang ini Bapak. Saya itu ingin meningkatkan apa ya, kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan pengelolaan kelas Bapak. Saya itu merasa kompetensi saya masih kurang, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Oh itu bagus sekali Pak. Jadi kira-kira ya, apa yang memotivasi Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak tersebut? Oh gini Bapak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya karena saya ingin menciptakan kelas yang kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan, kelas yang berpihak pada siswa gitu Bapak. Seperti itu Pak, saya menciptakan seperti itu. Jadi rencana yang cukup bagus itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan ya untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bapak, selama ini untuk mencapai tujuan itu tadi, saya sudah langsung melakukan beberapa metode pembelajaran. Jadi sudah saya metode pembelajaran dan beberapa yang saya coba. Tetapi selama ini kok saya lihat itu belum ada yang begitu efektif gitu Pak. Dalam pengelolaan kelas yang efektif itu belum ada yang efektif begitu Pak. Oh jadi itu. Jadi Bapak sudah mencoba ya dengan beberapa metode pembelajaran, namun kenyataannya itu pembelajaran Bapak itu belum efektif terhadap siswa. Jadi kira-kira nih Pak ya, apa yang menjadi tantangan Bapak ya dalam menciptakan kelas yang kondusif? Kalau saya selama ini yang mengakibatkan kurang kondusif itu Bapak ini saya dalam mengendalikan anak-anak Bapak. Jadi dalam mengendalikan anak-anak supaya tidak ngobrol sendiri, supaya tidak ngomong sendiri, itu saat pelajaran itu kan ada kadang-kadang masih ada yang ngobrol sama temennya dan sebagainya. Itu selama ini saya masih kurang gitu loh di situ. Gitu Bapak. Jadi Bapak itu kesulitan mengendalikan siswa gitu ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk menciptakan kelas yang kondusif tersebut? Saya sih memerlukan mungkin strategi lain, mungkin saya memerlukan sesuatu yang berbeda supaya saya dalam mengendalikan siswa yang berbicara di kelas itu biar lebih efektif dulu, karena selama ini mungkin kurang efektif. Jadi butuh strategi yang lain. Baiklah. Mari kita bahas tentang strategi itu untuk mengendalikan siswa. Yang suka berbicara di dalam pembelajaran Pak Nur kan. Jadi pertama itu kita perlu memahami penyebab siswa. Memahami penyebab siswa yang suka berbicara di dalam pembelajaran Bapak Nur ya. Dan yang menyebabkan siswa itu tidak memperhatikan saat pembelajaran Bapak itu siapa? Kalau saya amati Bapak, itu anak-anak itu kan dia tidak belajar ngobrol sendiri, dia tidak memperhatikan, dia tidak bosan itu. Kalau saya amati itu karena mereka tidak memahami Bapak. Jadi pelajaran yang disampaikan mereka tidak bisa paham, mereka tidak bisa memahami, sehingga mereka akhirnya cari kesibukan lain ngobrol dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak, saya amati.
Jadi jika demikian seperti itu Pak, maka Bapak harus membuat mereka memahami pembelajaran Bapak. Sekiranya apa yang Bapak lakukan? Mungkin kalau seperti itu bahwa berarti saya harus memberikan pelajaran atau penjelasan kepada siswa yang lebih jelas, lebih menggunakan beberapa cara yang atau mungkin beberapa cara sekaligus yang lebih menarik sesuai dengan minat mereka. Mungkin ada yang video, ada yang teks, ada yang lain sebagainya, suara dan sebagainya, agar mereka itu tidak merasa bosan, agar mereka itu merasa nyaman. Setelah itu saya juga mungkin akan melakukan penguatan positif, dalam artian anak yang sudah konsen, anak yang sudah memperhatikan, kita berikan pujian, kita berikan support. Ini loh, kamu sudah bagus, sudah memperhatikan, kamu sudah bagus, sudah mengikuti pelajaran Bapak. Mungkin akan seperti itu, sehingga akan memicu anak-anak yang ramai itu untuk bisa ikut memperhatikan. Mungkin seperti itu Bapak. Bagus itu Pak. Jadi bagaimana Bapak, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi itu terhadap siswa? Oke, saya sudah ada strategi ya Pak, dari yang kita bicarakan tadi Bapak. Saya sudah ada gambaran, saya sudah ada kira-kira mau seperti apa, strategi apa yang akan saya lakukan supaya kelas saya lebih kondusif, dan mungkin akan saya terapkan dalam waktu-waktu sesegera mungkin seperti itu. Oh iya. Baik Pak, saya kira karena sampean sudah menemukan solusi, saya kira pertemuan ini sudah saya anggap selesai. Dan untuk melakukan implementasi strategi pembelajaran sampean, nanti sampean hubungi saya untuk konsultasi lebih lanjut bagaimana hasilnya metode sampean yang diterapkan. Siap Bapak, nanti kalau sudah saya laksanakan, sudah saya lihat hasilnya seperti apa dan bagaimana perkembangannya, nanti saya hubungi Pak Rahman lagi, kita untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Rahman, menambah masukan bagi saya tentang kedepannya saya lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya Pak. Sudah merepotkan Bapak. Ya enggak apa-apa Pak. Ini saya sudah ada waktu luang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak Said. Ya. Saya sudah menerapkan praktek kucing barusan, jadi umpan baliknya terhadap saya itu kira-kira apa Pak? Ya Pak Rahman, tadi alutsista tujuan identifikasi rencana aksi tanggung jawab itu sudah dilaksanakan luntur oleh Pak Rahman. Jadi kucing itu sudah menemukan masalahnya sendiri, kemudian solusinya juga. Jadi sudah bagus Pak Rahman tadi proses studinya, tapi mungkin nanti yang perlu diperbaiki untuk yang kehadiran penuh. Jadi kita melakukan proses itu kan ada 3 kompetensi yang harus kita miliki: kehadiran penuh, kemudian pertanyaannya sudah efektif tadi Pak Rahman, kemudian mendengarkan secara aktif juga sudah dilakukan Pak Rahman. Mungkin kedepannya cuma memperbaiki yang kehadiran penuh, jadi fokus dengan kucingnya itu Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin kedepannya saya lebih belajar lagi terhadap praktik kucing ini. Saya lebih memahami pertanyaan kucing, dan saya ingin kedepannya ini saya lebih fokus, tidak hadir secara fisik tetapi juga hadir secara batin Pak ya. Ya, dengan hati ya Pak. Terima kasih Pak. Memang kucing itu perlu pembiasaan kita. Iya Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.